Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bapak lihat pada pagi hari ini suasananya ceria. Ya, Pak. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Aisyah Kusuma. Angga Prinata. Apa keterangannya ini? Absen. Anissa Dwi. Anissa Rohima. Hadir, Pak. Arimbi. Atia Naila. Aulia Naswa. Hadir, Pak. Balkis. Hadir, Pak. Cantika Melisa. Desti. Apa, Pak? Ada juga suratnya. Hamdani. Sakit, absen. Sakit, Pak. Sakit. M. Rangga Kusuma. Hadir. M. Doli. Nabila Saki. Hadir, Pak. Nadia Maharani. Naila Ratri. Novi Viola. Dian Pratama. Romi Alamsa. Sophia Amanda. Swaini. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak tetap mengingatkan jaga kesehatan. Apalagi kita akan melaksanakan ujian semester di bulan 6 ini. Kalau seandainya memang tidak bisa hadir atau absen atau dalam keadaan sakit, maka harus izin, suruh orang tuanya datang ke sekolah atau antarkan surat sakitnya. Tapi kalau misalnya dia hanya absen-absen gitu, ya itu akan menambah ketidakhadirannya itu nanti, maka dia bisa tinggal kelas. Jadi harapan Bapak, kita tetap dalam keadaan sehat dan harus menjaga kesehatan. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang atmosfer. Di atmosfer itu sama kayak pelajaran kita sebelumnya, ada litosfer, ada hidrosfer, lapisan. Jadi dia berupa lapisan. Kalau litosfer itu lapisan kulit bumi, hidrosfer lapisan air di permukaan bumi. Nah, kalau atmosfer, mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah atmosfer ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu lapisan atmosfer? Kalau ada, tunjuk tangan. Ayo, Cantika. Pengertian lapisan atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti planet bumi. Atmosfer ini berupa gas yang berlapis-lapis yang setiap lapisnya berjarak ribuan kilometer pada planet bumi. Atmosfer diklaim memiliki ketebalan mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Iya. Jadi tadi Cantika sudah memberikan pengertian tentang lapisan atmosfer, yaitu lapisan yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisan yang menyelimuti permukaan bumi dengan ketebalan yang berbeda. Ada lagi kira-kira yang bisa memberikan pengertian tentang lapisan atmosfer? Ayo, jangan takut-takut. Ayo, Aulia.
Jadi pendapat yang disampaikan Aulia tadi mengenai lapisan atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi. Tadi Cantika sudah juga memberikan pendapatnya bahwa lapisan atmosfer tadi lapisan yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, dari kedua pendapat temannya ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa lapisan atmosfer ini berupa lapisan apa? Lapisan angin, lapisan udara. Nah, jadi itulah dia pengertian lapisan atmosfer. Lapisan udara. Jadi atmosfer itu berasal dari istilah atmos, udara, sfer, lapisan. Nah, seperti yang disampaikan Rohima tadi, bahwa atmosfer itu adalah lapisan udara. Lapisan udara yang bagaimana? Lapisan udara yang sangat penting bagi kehidupan, di mana lapisan udara ini juga memiliki fungsi masing-masing. Ada 5 lapisan udara. Yang pertama ada namanya lapisan troposfer. Yang kedua lapisan stratosfer. Yang ketiga lapisan mesosfer. Yang keempat atau ionosfer. iya, lapisan termosfer. Lapisan Exosfer. eksosfer. Nah, jadi inilah 5 lapisan udara kita, atmosfer. Jadi masing-masing juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Bisa dibayangkan kalau seandainya lapisan atmosfer ini tidak ada pada bumi kita ini, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Oke, Balkis lah dong ini Bapak tanya. Balkis, bayangkan sebuah planet tanpa lapisan udara. Kira-kira apa saja yang terjadi, Balkis? Tidak ada kehidupan, Pak. Tidak ada kehidupan. Selain tidak ada kehidupan, menurut Balkis ini Bapak tanya yang menurut terlintas di pikiran Balkis, selain tidak ada kehidupan, apa yang terjadi? Tanpa lapisan udara. Suhu bagaimana? Kira-kira suhu udaranya? Panas Pak. Panas. Pada saat tidak adanya lapisan. Tidak ada lapisan udara. pada saat tidak adanya lapisan udara. Nah, pada saat kita merasakan panas itu biasanya kapan waktunya? Matahari. Siang hari kan? Nah, karena malam hari bagaimana keadaannya? Dingin. Nah, jadi kalau tidak ada lapisan udara tadi bisa dibayangkan siang dan malam hari. Siang keadaannya sangat panas, malam keadaannya sangat dingin. Kalau tidak ada lapisan udara, bisa dibayangkan itu matahari itu langsung menyinari bumi kita ini tanpa ada yang namanya lapisan ozon. Tidak ada filternya, itu sangat panas. Dan malam hari yang tadi suhunya normal masih bisa diterima oleh manusia atau makhluk hidup lainnya, ini nggak kayak biasa lagi, bahkan bisa membeku. Berarti kesimpulannya lapisan udara ini merupakan lapisan yang sangat penting bagi kehidupan.
bukan hanya tadi tentang oksigen dan karbon dioksida, tapi juga tentang suhu udara. Jadi kita ini saat ini, kenapa kita bisa menerima sinar matahari ini ya? Salah satunya karena adanya lapisan atmosfer tadi. Nah, jadi di sini ada 5 lapisan. Yang pertama ada namanya lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini artinya lapisan tempat makhluk hidup itu tinggal. Sekarang ini kita lem. Fungsinya melindungi bumi dari radiasi matahari dan juga meteor. Oke, kita simpan. Yang kedua, fungsinya tadi yaitu tempat terjadinya proses gradien adiabatis. Nah, ini ada lagi istilah yang keren ini ya kan? Ada istilah gradien adiabatis. Apa itu gradien adiabatis? Semakin kita naik ke suatu tempat, ketinggian tertentu, suhu udara yang kita rasakan bagaimana? Dingin. Dan semakin kita turun, artinya berada di dataran rendah, keadaannya bagaimana? Semakin panas. Contohnya ini, saat ini kita daerah pegunungan sana Brastagi. Suhu udaranya berbeda kan? Kita di sini panas. Di sana pada saat kita berada di daerah pegunungan sana Brastagi, suhu udaranya itu sejuk kita rasa. Itulah yang disebut dengan gradien adiabatis. Kemudian yang kedua ada namanya lapisan stratosfer. Nah, jadi di lapisan stratosfer yang perlu diingat, di sini ditemukan yang namanya ozon atau O3. Lapisan ozon. Lapisan inilah yang berfungsi melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari. Manusia, hewan, tumbuhan itu terlindungi dengan adanya lapisan ozon tadi dari sinar matahari. Tapi apakah dia juga berfungsi menahan benda-benda angkasa tadi sehingga hancur di lapisannya? Kira-kira di lapisan ini tidak. Iya. Jadi untuk menghancurkan benda-benda angkasa ini dia berada di sini. Menghancurkan meteor. Ya, Naila? Apa? Pesawat. Nah, kalau dia pesawat, dia masih tetap di lapisan troposfer. Jadi lapisan troposfer ini tiap-tiap dia perbatasan ada namanya tropopause. Sebelum dia sampai ke lapisan stratosfer. Stratosfer juga seperti itu, stratopause. Artinya perbatasan sebelum ke mesosfer. Jadi pesawat itu tadi terbang, dia masih di lapisan troposfer. Jadi peristiwa cuaca, iklim, ya kan, kita kan merasakan panas dingin, itu di lapisan ini troposfer masih. Nah, makanya kenapa para pilot itu sangat takut seandainya di lapisan troposfer ini tadi ditemukanlah awan-awan yang sangat tebal pada saat mereka terbang. Itu juga masih di lapisan troposfer. Apa yang ditakutkan para pilot? Iya, hujan. Selain hujan, angin, terus iya, petir. Jadi kalau misalnya tadi awannya itu hanya awan yang tidak banyak mengandung uap air,
kalau ditabrak pun sama pesawat tidak terlalu terasa, tapi kalau misalnya dia ada uap airnya banyak, mulai menimbulkan goyangan tadi. Rasa itu goyangannya, apalagi kalau sampai memunculkan petir, itu sangat berbahaya. Iya. Nah, kita kembali ke lapisan yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan tempat menghancurkan benda-benda angkasa. Jadi ini tadi yang diungkapkan si Sofi. Di sini dia. Kemudian yang keempat ada namanya lapisan termosfer. Lapisan termosfer. Tadi Aulia sudah memberikan pendapat, Sofi sudah memberikan pendapat. Kemudian juga si Cantika juga sudah memberikan pendapat. Ini Bapak ingat ini, siapa yang memberikan pendapat ini nilai tambahnya juga pasti ada. Rohima juga tadi sudah memberikan pendapat. Jadi orang-orang yang memberikan pendapat ini berarti dia berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Itu rewardnya untuk penilaian ada tambahannya. Naila juga tadi berusaha untuk memberikan pendapat. Balkis. Nah, di lapisan yang keempat termosfer. Kira-kira selama ini mungkin kalian sudah pernah membaca waktu di Google, atau bahkan mungkin kalian melihat peristiwa on the spot. Ini selalu dibahas loh ini, di peristiwa-peristiwa on the spot. Nah, di lapisan termosfer ini kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat apa fungsinya? Dapat memantulkan gelombang radio yang berfrekuensi tinggi. Dapat memantulkan gelombang radio. Iya, jadi di lapisan termosfer ini, di sini tempat memantulkan gelombang radio. Berarti di sini di bidang telekomunikasi. Itu sangat bermanfaat penting buat komunikasi. Di bidang telekomunikasi. Jadi bisa dibayangkan kita nonton TV, kita bisa melepon teman-teman atau keluarga, kita bisa mendengarkan radio, itu karena ada lapisan yang keempat ini. Kalau tidak ada lapisan ini, berarti telekomunikasi juga tidak ada. Nah, jadi fungsinya sangat penting bagi kehidupan di bidang telekomunikasi, karena disinilah paling banyak ditemukan ion-ion yang bermuatan positif dan negatif. Jadi bisa dibayangkan itu, kita nonton TV, kita menggunakan remote. Remote itu bisa bekerja karena menggunakan baterai, ya kan? Baterainya kalau misalnya kita buat muatan yang positif-positif, bisa bekerja? Enggak akan bekerja itu. Tapi karena ada muatan positif dan muatan negatif tadi, maka remote tadi juga berfungsi. Itulah yang dimanfaatkan oleh manusia dengan adanya lapisan ion-ion tadi. Maka dia dimanfaatkan dalam kehidupan manusia tadi di bidang telekomunikasi. Nah, kemudian yang terakhir lapisan eksosfer. Ini sebelum kita masuk ke lapisan yang terakhir ini, Bapak harap semuanya berdiri dulu. Ayo. Ingat ya, semua perintah dilaksanakan kalau misalnya kata si Amir, maka laksanakan perintahnya. Tapi kalau misalnya tidak ada kata si Amir, jangan lakukan. Ini lihat fokus ini, nanti lihat kawannya.
Pegang hidung. Lepaskan. Romi dilepaskan, Pak. 3 orang gugur duduk. Romi juga Kita fokus. Dan merasa dia melaksanakan tanpa perintah si Amir, silakan duduk. duduk, Om. Duduk. Duduk, tahu. Kau Kis. Kata si Amir, lepaskan pegangan itu. Pegang kepala. Kata si Amir, pegang mulut. Kata si Amir, lepaskan. Kata si Amir, pegang kuping. Lepaskan. Ayo, yang merasa nggak mengikuti perintah silakan duduk. Ini biar tahu kita siapa yang fokus ini. Lepaskan pegangan kuping. Kata si Amir, pegang mata. Kata si Amir, lepaskan. Kata si Amir, tangan ke depan. Lepaskan. Oke, ini kenapa ini? Siapa nanti yang paling fokus ini? Dapat nilai, Pak. Nanti disediakan. Lihat aja jangan turun. Kata si Amir, tangannya diturunkan. Kata si Amir, tangannya diluruskan dua-duanya ke depan. Kata si Amir, turunkan. Kata si Amir, pegang kuping. Kata si Amir, pegang kepala. Turunkan. Kau juga disebut. Sudah. 10. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, biar nggak terlalu apa ya. Oke, jadi X artinya lapisan paling luar. Paling luar. Nah, jadi lapisan paling luar dari lapisan udara di permukaan bumi kita ini itu juga ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo, Dila. Untuk merefleksikan cahaya matahari. Oke, itu pendapat si Dila. Ada pendapat yang lain? Lapisan pertama yang bersentuhan dan melindungi bumi dari meteor, asteroid maupun sinar kosmik. Lapisan Pertama yang melindungi bumi dari meteor. lapisan pertama. Kalau sudah lapisan pertama berarti sudah di sini. Oh. Iya, lapisan terluar gitu. Lapisan kan dari kayak dari luar. Nah, bumi itu yang pertama kali, Pak. Gitu, Pak. Pertama kali ya. Pertama kali. Iya, pertama kali dari luar. Oke. Nah, jadi yang perlu diingat, tadi kan sudah kita singgung di sini yang keempat ini. Lapisan termosfer adalah tempat pemantulan gelombang bidang telekomunikasi. Ini yang dimanfaatkan oleh manusia. Cuman bagaimana manusia tadi memanfaatkan gelombang yang ada di lapisan keempat? Maka manusia berusaha menciptakan alat bantu. Contohnya satelit. Maka yang di lapisan eksosfer ini, disinilah tempat satelit itu tadi Berada. iya ditempatkan. Fungsinya apa? Supaya bisa dia
sebagai penghubung antara bumi dengan ruang angkasa. ruang angkasa. Salah satunya ini tadi, memanfaatkan lapisan yang keempat tadi, merefleksikannya ke bumi. Seperti yang disampaikan si Fadila. Jadi antara bumi dengan satelit tadi, kemudian juga ke ruang angkasa tadi, ini penghubungnya satelit. Makanya kita kenapa itu di buku pelajaran kita, kemudian juga kita lihat di televisi atau media sosial, kok bisa tahu kita bentuk planet itu bulat? Kok bisa tahu kita bahwa di ruang angkasa tidak ada kehidupan? Ya itu tadi, karena adanya satelit. Itulah alat bantu yang diciptakan manusia untuk mengetahui bagaimana keadaan ruang-ruang angkasa tadi. Jadi dia tempat satelit itu ditempatkan. Nah, jadi dengan pelajaran kita pada hari ini tentang lapisan atmosfer, lapisan udara, Bapak harap banyak pengetahuan yang didapatkan, fungsi-fungsinya. Jadi sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak inginkan 3 orang yang berani untuk menyimpulkan tentang pelajaran kita ini. Pak, kalau bertanya tentang kayak apakah di planet lain juga kayak misalnya planet yang lain juga memiliki lapisan atmosfer? Apakah di planet lain juga memiliki lapisan atmosfer? Ya, jadi Balkis bertanya, apakah di lapisan di planet lain tadi ditemukan juga lapisan atmosfer seperti yang ditemukan di bumi? Nah, sebelum Bapak menjawab, ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan Balkis ini? Oh, Debbie, ayo mau menjawab, silakan. Kita ini ada, ya kan? Kan ini kita saling berbagi nih. Mungkin ada informasi yang kalian dapat, yang Bapak juga nggak tahu, itu bisa menambah pengetahuan Bapak. Nah, kalau tadi pendapat, pertanyaan si Balkis tadi, ini yang secara logis saja, artinya Bapak menjawab pertanyaan Balkis tadi. Kalaulah seandainya tadi ditemukan lapisan atmosfer tadi dengan artinya ditemukan di planet-planet lain, sudah pasti kehidupan juga ditemukan di sana. Jadi dengan adanya yang tadi sudah kita singgung satelit tadi, kita mengetahui bahwa di sana tidak ditemukan kehidupan. Itu juga menunjukkan bahwa di planet lain tidak ditemukan lapisan atmosfer, lapisan udara. Jadi lapisan udara itu tidak ada di lapisan di planet-planet lain. Kenapa? Berhubungan dengan unsur yang terkandung di lapisan udaranya. Jadi kalau misalnya di bumi, unsur-unsur gas yang paling dominan itu tadi, yang paling dominan yaitu unsurnya nitrogen. Nitrogen itu unsur yang paling penting bagi kehidupan. Kenapa? Itu nanti diserap oleh tanah, sehingga tanah ini bisa tumbuhlah tanaman. Sementara di planet-planet lain, unsur yang paling mendominasi itu adalah hidrogen. Hidrogen ini panas. Kalau nitrogen tadi di bumi itu 78%, selebihnya baru unsur yang lain. Nah, kalau misalnya dia di planet-planet lain, hidrogen dan helium itu unsur yang panas, makanya tidak stabil keadaan suhu udara di planet-planet lain tadi. Jadi seperti yang ditanyakan Balkis tadi, apakah di planet lain ditemukan lapisan udara seperti di bumi? Tidak.
hanya di bumi lah lapisan atmosfer itu ditemukan, makanya kehidupan itu ada di bumi. Di planet lain lapisan udaranya ada, tapi bukan kayak yang di bumi. Tadi kan sudah Bapak singgung. Di lapisan udaranya unsur yang paling mendominasi adalah hidrogen dan helium. Maka tidak ditemukanlah kehidupan tadi. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang lapisan atmosfer. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan ini dapat menambah pengetahuan bagi anak didik Bapak. Dan Bapak ucapkan selamat pagi. Jadi kalau Bapak ucapkan selamat pagi, pagi ya.